Selamat malam Pak Safri. Selamat malam, Mbak. Pak Safri mungkin dijelaskan lebih dulu deh, ini skema investasinya itu yang seperti apa? Jadi skema yang ada sekarang, kalau kita bandingkan yang lama, kalau yang ada sekarang itu adalah kita memberi kesempatan kepada investor untuk mengangkat. Mhm. Nah, setelah proses pengangkatan itu perawatan. Nah, khusus karena ini membutuhkan kos untuk mengangkat dan perawatan, kita beri kesempatan kepada investornya itu untuk melakukan pameran terhadap barang ini. Pameran itu kita beri waktu 5 tahun. Selama 5 tahun dia keliling dunia barang ini, dia akan mendapatkan kembali sebagian besar operasinya itu bisa untung, bisa ini. Kira-kira gambaran kayak gitu. Tergantung bagaimana mempromosikan. Karena kalau kita lihat ke British Museum, di banyak itu mereka memamerkan barang-barang yang unik. Nah, Setelah kalau sejarahnya kita bisa buat dengan baik, itu akan banyak yang datang. Itu akan mengembalikan kos mereka. Nah, setelah 5 tahun, itu barang itu kembali menjadi milik negara. kembali lagi ke buat negara gitu ya? Iya, buat negara. Karena disitulah inti yang kita lakukan. Karena kita kerjasama, negara belum cukup dana untuk mengambil. Kalau untuk satu yang kita tahu persis mungkin kita punya dana. Tapi kan namanya untuk mengangkat itu tidak Anda begitu Anda dapat 100% seperti cerita itu tidak. Itu butuh proses, butuh pelajaran. Dan pengangkatannya pun bisa kita lihat ada butuh waktu kita pengangkatan. Pak, kalau tadi Bapak mengatakan negara tidak punya dana untuk mengangkut BMKT, itu kira-kira berapa sih dananya, lalu kemudian total harta karun yang ada di laut itu berapa banyak dan di mana paling banyak? Kalau kita berbicara itu dana untuk biaya pengangkatan kurang lebih sekitar $1 juta kira-kira pengangkatan. Sedangkan per satu angkatan, per satu lokasi. Oh, per satu angkat. Per satu lokasi. Karena kita bisa bayangkan berapa orang yang terlibat, pengangkatan butuh 3 sampai 6 bulan, kapal yang dibutuhkan kapal cukup besar, yang sewanya kita katakan antara 30 sampai 50 ribu dolar, kita lihat tergantung atau 10 ribu sampai 100 ribu, tergantung jenis kapal yang diangkat, jumlah orang yang terlibat, perawatannya lagi, karena barang diangkat kan tidak hanya diangkat, itu perawat. Nah, ini belum kita hitung studi awalnya, studinya, terus melakukan satu survei awal, baru pengangkatannya semua, belum perawatan. Nah, sampai pelelangan itu butuh bisa sampai $5 juta kos yang dibutuhkan karena gudang ini. Nah, nilai barang itu memang cukup mahal, karena kita katakan. Nah, kadang-kadang kita kalau berpikir berapa sih nilai daripada BMKT ini yang biasa kita salah persepsi. BMKT nilainya adalah nilai sejarah, nilai itu yang ini. Nilai rupiahnya itu sangat tergantung siapa yang tertarik. Satu benda keramik itu harganya yang kami ikuti lelang di Stuttgart oleh Nagel, itu ditaksir nilainya sekitar 80 sampai 100 juta dolar. Total barang itu ternyata nilai total setelah lelang hanya $4 juta. Jadi taksiran begitu hebatnya 280 sampai 100 juta, nilai akhir dari pelelangan total cuma 4 juta dolar. Ada satu yang ditaksir sekitar 7,5, dijualnya malah dapat $40 juta. Jadi ini barang ini relatif, jadi kita nggak bisa taksir. Di mana lokasinya terbanyak? Lokasi yang terbanyak yang kita dapat berdasarkan data kita adalah di perairan Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Unik. Kenapa unik? Karena kita tahu barang BMKT ini umumnya didapat di kapal yang tenggelam, dan kapal yang tenggelam umumnya tenggelam karena belum punya navigasi waktu itu. Jadi di atas 50 tahun ya Pak usianya? Mereka tabrak, mereka tenggelam tidak jauh dari karang tersebut. Dan kapal-kapal itu kan kalau kita kapal yang tenggelam mulai abad ke-7, 8, 9, 10, 14 kan belum ada navigasi. Mereka hanya jalan, apalagi kalau mereka jalan malam, mereka nggak lihat, mereka tabrak karang, mereka 80% kurang lebih kapal yang tenggelam itu karena tabrak karang, sisanya karena kebakaran, karena perang, karena apa. Tapi hitungan kita ada berapa total kapal Pak? Ini kan kemarin Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia itu menyebutkan nilai harta karun bawah laut itu bisa mencapai $12,7 miliar dengan 464 titik lokasi kapal tenggelam. Nah, setiap lokasi nilainya itu $800 hingga $126.000 per bulan per lokasi harta karun. Nah, ini gimana hitung-hitungan dari pemerintah? Benar nggak segitu? Nah, itu makanya mereka dibuat mimpi-mimpi yang tidak perlu. Misalkan contoh, mereka menghitung satu lokasi nilainya $20 juta. Saya kasih tau taxing. Punya potongan keramik lebih 500.000 keramik. Kita lelang di Stuttgart oleh Nagel Auction tahun 2001. Hasil lelangnya diprediksi oleh Christie's itu 20 sampai 40 juta dolar. Diestimasi oleh ownernya itu antara 80 sampai 100 juta dolar. Tapi kenyataannya hasil penjualan cuma 4,5 juta dolar. Kan unik. Kenapa? Itu yang kami katakan. Nah, barang, tidak semua kapal yang tenggelam itu punya barang ekonomi. Jadi ada yang memang barang dibawa, ada yang tidak punya barang. Sebab kapal yang tenggelam itu kan
Tidak harus semua mempunyai barang yang kita katakan mewah. Tapi Oke. yang mewah adalah sejarah kapal itu yang kita harus tahu. Udah ada investor yang mulai melirik nggak sih, Pak? Ini kan terbuka untuk asing dan juga domestik gitu kan. Paling banyak dari mana nih? Nah, ini kan baru keluar kan Iya. dari sisi itu. Nah, Tapi ini kan baru- dulu kan dia pernah masuk daftar negatif investasi nih, Pak. Iya. Sekarang dibuka. Nah, alasannya apa sih sebenarnya mungkin bisa diberikan? kalau yang saya tahu, ya yang pertama banyak yang tertarik itu dari Prancis yang banyak tertarik untuk membantu dan Amerika untuk bantu mengangkat tanpa harus dibayar. Oke. Dan mereka dikasih lisensi untuk pameran. Hmm. Beberapa investor saya tahu, saya kenal dalam Pak Safri kasih kesempatan kami mengangkat, kalau ada ditemukan kami mengangkat, kami kasih lisensi untuk mengangkat, kasih kesempatan kami pameran. Setelah selesai semua kami kembalikan ke pemerintah Indonesia keramik itu tersebut. Yang penting kami diberi, karena dia butuh apa nama. Dengan dia punya nama, bahwa dia yang mengangkat, dia membuat film dokumentasi, hak lisensi dokumentasi kan dia punya. Itu Iya. yang membuat uangnya terputar terus bukan barangnya. Ceritanya mereka punya lisensi, punya royalti. Ini kita salah. Persepsi kita pikir barangnya. Padahal mereka punya royalti. Royalti video pengangkatan, royalti penerimaan pameran, royalti itu yang terbayar setiap saat ini. Itu yang kita tidak hitung. Kita cuma hitung perpotong dan perpotong. Kita harusnya berpikir jauh dari itu. Oke, tapi gini Pak, itu kan dari sisi merekanya gitu, mereka punya dana dan lain sebagainya macamnya. Tadi yang belum dijawab Pak, kemarin dia masuk daftar negatif investasi, sekarang dibuka, mungkin bisa disosialisasikan maksud pemerintah akhirnya membuka lagi BMKT. Itu kan kami setelah diskusi dengan teman-teman dari KKP dan yang lain. Kami katakan kita punya pengalaman hampir 20 tahun mengelola BMKT. Ya. Selama kita mengelola BMKT, orientasi kita hanya untuk ekonomi, maka kami yakin itu akan ada ujungnya, tidak akan memberikan nilai positif. Kita bisa lihat selama 20 tahun apa yang kita perkirakan, contoh daripada yang Cirebon. Hampir 7-8 tahun berusaha dilelang tidak pernah laku. Hasil pengangkatan Cirebon. Akhirnya dibagi. Setelah dibagi, apa yang terjadi? Setelah dibagi, mereka langsung bisa jual mendapat harga yang beri. Intinya Pak, yang utama dalam cerita satu BMKT ada bagaimana membuat ceritanya itu menjadi menarik. Cerita perseteruan antara pemerintah dengan pengangkatan target menjadi sebagian cerita untuk menjual barang ini. Punya nilai komersial tersendiri. Jadi makin banyak ceritanya itu memberikan nilai harga juga bagi barang ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Safri atas penjelasannya. Tadi sudah dipastikan, saudara, kalaupun ada harta karun yang akan diambil oleh para investor, itu cuma di bahan pameran ya Pak. Setelah itu kembali lagi ke tangan Indonesia. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Safri telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.